Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mitra GIC di sore hari ini saya Andi Umar hadir lagi menyapa mitra GIC semua. Dan bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu. Mengakhiri aktivitas hari ini mitra GIC mungkin sedikit agak lelah setelah tadi kita benar-benar melakukan dengan energi terbaik kita, tapi mudah-mudahan kami hadir di sebuah program QLM, Quality Life Management, setidaknya atau sekurangnya mengurai lelah Anda sehingga kembali Anda dalam keadaan yang cukup santai, tenang, apalagi akan segera berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di rumah begitu ya. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah berkumpul dengan keluarga tercinta ya. Kami hadir Mitra JC untuk serial yang sekarang ini agak spesial sehingga agak berbeda. Kalau Mitra mengikuti di seri yang sebelum-sebelumnya di seri ini nih, di kali ini kan kita masuk di serial ke 182 ya. Iya betul. 182. Jadi edisi 181 ke bawah Pak Sam biasanya hadir sendiri tanpa ada host. Nah hari ini kami mengiringi dengan sebuah perjalanan Jakarta Islamic Center yang sudah memasuki di usia yang ke-17, Sweet 17 kata Barina. Sweet 17. Betul Pak. Iya, jadi wajarlah kiranya kami sebagai program QLM yang sudah masuk di edisi yang ke-182. Iya. Kami merasa ini sebuah pencapaian yang luar biasa di sebuah media. Biasanya Pak nggak sampai di jarang gitu yang nyampe di sebanyak serial ini. Sebanyak itu gitu kan. Jadi kalau kita lihat kita ini merasa alhamdulillah gitu ya. Ada apa sebenarnya di balik kisah perjalanan mungkin kalau kita boleh bilang QLM sejak awal lahir, sejak awal mengudara bersama Mitra JC sampai hadir hari ini di edisi yang ke-182 dengan kami angkat satu tema yang cukup menarik dan ringan saja karena berkaitan dengan tema Milad JC, Milad JC yang ke-17 ini sebagai sebuah spirit QLM. Kado indah mengiring 17 tahun Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah hadir bersama Andi Umar, pengasuh tetap program QLM Master Sam Badar. Kita ngobrol santai hari ini Pak Sam. Iya. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat Kang Andi. Alhamdulillah ya. Iya. Kalau Pak Sam kemarin sendiri hari ini izinkan Andi ngerecokin nih. Berterima kasih Kang Andi. Iya, kita bisa bareng siaran. Betul. Kita bisa menyapa mitra yang sangat luar biasa dan alhamdulillah sampai saat ini sudah 182. 182. Persisnya hari ini adalah ulang tahun atau miladnya GIC yang ke-17. Betul. Dan sebelum masuk mungkin Bapak mengucapin selamat dan harapan dulu mungkin untuk Jakarta Islamic Center di usia yang ke-17 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya di hari yang spesial ini, tepatnya Desember 8 2020 di hari Selasa Kang Andi ya. Kita mengudara bersama Kang Andi dalam rangka Milad GIC yang ke-17. Dan kebetulan juga QLM mengudara sudah 182 di hari ini. Ini merupakan satu prestasi yang luar biasa juga Kang Andi. Dan alhamdulillah dorongan mitra untuk menjadikan kita terus mengudara. Insya Allah entah sampai kapan kita terus mengudara. Karena insya Allah bahwa apa yang kita mungkin hari ini kaji bersama, satu gambaran kita untuk menjadikan kita orang-orang yang berkualitas ke depan. Pertama sekali kami juga punya harapan untuk GIC ini. Semoga GIC terus berkembang, kemanfaatannya lebih kepada masyarakat luas. Dan saya berharap sekali seluruh komponen yang ada di GIC ini adalah orang-orang yang ikhlas berbagi, orang-orang yang ikhlas bekerja. Dan terus bahwa GIC adalah satu-satunya lembaga Islam yang di dalamnya adalah isinya kajian-kajian. Karena hari ini sangat penting sekali yang namanya kajian. Dari segi apapun kalau kajiannya ada, insya Allah menjadi satu ilmu yang luar biasa. Jadi tidak hanya melulu satu kajian yang mungkin kaitannya dengan Islam, tapi mungkin ada lagi kajian-kajian yang ilmu umum namun dampaknya adalah ke sana, arahnya ke sana. Karena bagaimanapun dalam hidup ini kan tidak melulu kita harus
mengkaji Islam saja, tetapi justru ilmu lain yang nanti korelasinya dengan Islam ya. Itu harapan kami, dan semoga GIC adalah satu-satunya lembaga di Jakarta Utara atau mungkin di Jakarta dan barangkali saja mendunia, bukan hanya Indonesia, bukan nasional, dunia. Itu menjadi tempat di mana orang bertanya datang ke Jakarta Islamic Center. Saya yakin sekali ini adalah harapan masyarakat luas untuk kita semua, bahwa kita punya tempat yang sangat luar biasa ini untuk dijadikan tempat di mana orang mengadu, orang ingin mengatakan sesuatu, datangnya adalah kemari. Jadi rujukan untuk hal apapun yang kaitannya dengan insya Allah kemaslahatan bersama. Ini yang kita inginkan Kang di ke depan, seperti itu ya. Dan sepertinya harapan yang Pak Sam sampaikan juga banyak atau persis sama mungkin dengan Mitra JC yang barangkali harapannya belum tersampaikan untuk Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi ini bisa mewakili ya. Bisa mewakili sehingga pihak Jakarta Islamic Center mendengarkan kita semua di sehari-hari. Betul. Ya, kita langsung dengan perjalanan mungkin Pak ya. Perjalanan QLM. Iya. Quality Life Management. Kalau Andi mungkin terjemahkan versi bahasa Andi Umar mungkin ya. Iya. Kualitas perjalanan hidup. Apa kualitas manajemen hidup? Iya. Ya. Pak Sam, mungkin awal sebelum lahir atau sebelum dimunculkannya ke permukaan ide awal program KLM seperti apa nih? Mungkin Pak Sam, karena kita beberapa tahun yang lalu, udah berapa tahun nih jalan? Berjalan 7 tahun. 7 tahun yang lalu. 2013, mungkin kita tahu persis di edisi pertama kita tidak di sini kan. Kita studio pertama. Masih di bawah menara. Kedua juga dengan sarana yang berbeda. Kita ingat kita masih dengan SMS saat itu kan Pak ya. SMS yang menjadi sarana yang menghubungkan kita dengan audien. Pasti akan sangat berbeda jauh dengan yang sekarang. Ide awal Pak. Jadi Mitra, kalau Mitra mungkin ikut sampai saat ini, perjalanannya memang cukup panjang. 2013 itu di bulan Maret juga. Pada waktu itu kita masuk ke GIC. Sebelumnya QLM ini bukan satu program yang menjadikan kita seperti ini. Tapi awalnya adalah ketika ada Pak Sumaryono. Pak Sumaryono ya? Pak Sumaryono. Talent mapping kalau tidak salah Pak ya. Betul. Di talent mapping itu kami mendampingi, karena memang Pak Andi waktu itu meminta saya untuk mendampingi Pak Sumaryono. Namun kemudian perkembangannya justru menginginkan kami ingin membuka satu program gitu. Program baru. Program baru ya. Sehingga pada waktu itu kemudian kita langsung mencari ide kira-kira program apa yang paling pas. Dan terpisah akhirnya kan Pak Sumaryono di programnya, Pak Sam dengan program baru yang dimunculkan ya. Setelah itu kami ajukan bahwa ternyata ada QLM, Quality Life Management, yang tujuan utamanya adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang termanage kehidupannya ke depan akan lebih baik. Dengan kajian-kajian yang ada yang kita sajikan, insya Allah akan menjadi satu pembelajaran. Kita menjadi orang yang memang ke depannya itu berbeda dari saat ini. Toh kita yakin bahwa hari ini dan masa depan kita akan berbeda. Nah, dengan Quality Life Management itu ada kajian-kajian yang erat kaitannya dengan kehidupan kita. Dan mestinya kalau orang atau siapapun mitra yang mengikutinya, insya Allah dari sekian banyak tema yang kami sudah floorkan, yang kami sudah diskusikan, sudah kaji bersama adalah yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu tidak ada habis-habisnya, karena memang banyak sekali yang harus sama-sama kita renungi, sama-sama kita pelajari, sama-sama kita lihat bahwa sejauh manakah kita ini dalam kehidupan kita di titik kualitasnya, gitu. Karena bisa jadi dalam kehidupan kita ini ya hanya seperti ini. Padahal mestinya kita ini sudah bisa kemana-mana. Sudah bisa terbang kemana-mana dan bisa sekali kita berubah karena memang kita luar biasa. Tidak ada orang yang tidak luar biasa semestinya seperti itu. Dan bahkan pada program Quality Life Management ini sering sekali kita sama-sama belajar bagaimana menjadikan kita orang yang memang luar biasa. Ini awalnya seperti itu. Ya mungkin mitra yang ikut di awal-awal, masuknya program KLM, harapan kami saat ini juga Anda mengikuti siarannya sehingga mungkin ada kenangan lain di saat awal-awal Anda bergabung di seri-seri pertama kita ya. Silahkan kita juga berikan satu komentar bagi kami, mungkin bisa kami bacakan, kami juga evaluasi mungkin harapan ke depan seperti apa juga ya Pak ya. Silahkan berikan komentar di kolom komentarnya tentu yang bergabung melalui
live Facebook Radio GIC. Dan kita juga Pak Sam, kita sapa dulu yang bergabung di FM 107.7. Ingat kita awal itu memang kita hanya di FM ya Pak ya? Betul. Hanya di FM, belum live di YouTube, belum juga di Facebook saat itu. Benar-benar kita di FM dan sarana menghubungkan dengan fasilitas SMS atau telepon langsung, begitu Betul, ya Pak? waktu itu seperti itu ya. Betul. Pak Sam, apa yang Bapak rasakan di awal-awal sampai dengan yang sekarang tentu banyak perbedaan dan perubahan. Ada satu kebanggaan bagi kami ketika radio pada waktu itu dengan frekuensi yang belum besar katakanlah, tapi masih bisa kedengar di wilayah utara ya, tapi nggak semuanya kejangkau. Dan pada waktu itu bersaing betul dengan radio sebelah. Gitu. Kita merasakan, namun kelemahannya ya kalau hujan mesti berhenti gitu ya. Karena khawatir ada sesuatu, karena itu rentan sekali dengan hujan ternyata kan. Dan ketika rusak pun pada akhirnya kita harus menunggu kan gitu. Dan itu nggak murah ya. Ternyata mahal sekali peralatannya gitu. Nah, kalau kita bandingkan saat ini justru hari ini tidak ada alasan untuk tidak siar karena sekalipun hujan ekstrim, kecuali banjir saja, kita masih bisa siaran ya, dengan apa timbulnya adanya internet yang begitu sudah mewabah ke kita lah, katakanlah sudah gampang sekali saat ini dan radio kita sudah mengikuti segala sesuatu dengan kemajuannya. Tren teknologi dan sekarang ini juga alhamdulillah TV GIC-nya saya lihat sangat bagus sekali channelnya, bahkan teman-teman kami yang ahli dalam bidang IT pun sudah mengatakan ini sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana kita ini mungkin mengembangkan lebih kan itu. Nah ini karena kalau TV kan jangkauannya sudah sangat bagus ya, TV streamingnya. Di FB-nya pun di Kalimantan biasanya saya punya teman di Kalimantan karena ada satu grup guru itu yang namanya SKSI. Itu kan dari Sabang sampai Merauke ada. Dan ternyata mengikuti siaran dari kami, dan kalau nggak mengikuti merasa gelo katanya gitu, merasa ketinggalan. Itu di sana pun betul-betul artinya terjangkau lah dengan baik. Padahal itu mereka bilang kalau di Aceh di atas gunung pun bisa Pak dari Islamic Center. Dan kita berharap banget di Islamic Center juga nanti internetnya harus sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi artinya bisa kejangkau ke mana-mana. Amin. Salah satu hal juga saya kemarin ngomong sama orang India yang kebetulan mengikuti kelas hipnotis saya. Jadi kebetulan beliau Muslim dari India itu, namanya Arumi dari India. Itu saya katakan bahwa kami siaran di Jakarta Islamic Center dan langsung search dari Islamic Center itu langsung mencari. Ternyata sangat tertarik sekali dengan siaran-siaran seperti ini. Melihat juga video-video yang sudah jadi yang ditayangkan, itu beliau sangat respon sekali dengan adanya siaran begini. Hanya memang keterbatasan bahasa saja. Lalu saya tanya, lalu mengertinya bagaimana? Sepatah-sepatah katanya itu dengan Google Translate. Itu. Tapi itu sudah sangat bagus sekali saya bilang. Membantu gitu sudah membantu banget ya. Ini artinya bahwa Islamic Center pun sudah bukan hanya di mungkin kalangan orang-orang Muslim di dunia, tapi yang seperti India yang mayoritas mungkin bukan Islam ya, ada Hindu, Buddha dan lainnya. Itu pun ternyata kata Arumi ini sangat respon banget. Ini katanya bagus banget seperti ini. Ini jelas bahwa kita, apalagi di negara kita lah, katakanlah lebih kecilnya di daerah Jakarta Utara dan Kecamatan Koja ini, mestinya ya bahwa QLM ini adalah kebutuhan. Gitu. Yang mana ingin kita ini betul-betul menjadi orang yang maju dan berkualitas. Kayaknya saat sekarang kalau kita nggak berkualitas sudah ketinggalan. Gitu ya. Jadi harus berkualitas. Ya seperti harapan kita dari usia 2013 sejak QLM lahir sampai edisi ke 182 di tahun 2020. Harapannya setiap mitra yang bergabung ada satu perubahan pandangan atau ada perubahan manajemen di tengah keluarga, tengah masyarakat, di tengah pekerjaan dan lingkungan komunitas lainnya begitu Pak. Betul. Nah Pak, hal yang menarik lagi untuk kita tanyakan kan ini kita bicara tentang perjalanan QLM dari awal, ada beberapa perbedaan dari packaging kita gitu kan, suasana studio kita sampai tadi sarana prasarana yang membantu kita sampai bisa dinikmati oleh halayak ramai atau audien kita. Kedekatan ini Pak dengan audien atau pendengar nih, ada yang berbeda nggak saat di awal kita mengudara dengan sarana yang pas-pasan gitulah dengan yang sekarang, ada yang berbeda nggak yang kalau jelas Pak rasakan? Berbeda banget ya. Kalau dulu kan jangkauannya saya katakan
mungkin di lokal saja gitu, di area Jakarta Utara, dan itu pun nggak kecangkup semua. Tapi sekarang kan sudah mendunia banget. Ini sudah sangat berbeda. Dan di kampung saya, Pak Andi, yang ada di bawah gunung, itu mengikuti program saya QLM ini setiap sore hari Selasa itu ternyata rombongan itu katanya di sana itu di kampung, nonton bareng gitu. Nonton bareng ya. Itu merasakan betapa nikmatnya ketika mendengarkan saja dan melihat langsung acara seperti ini. Dan kagumnya lagi melihat studionya. Apalagi kemarin saya postingkan punyaan Pak Miftah ya, yang memvideokan lorong Islamic Center ini. Ternyata kata mereka, ini kok luar biasa sekali gedungnya seperti itu. Nggak kalah kayak Hotel Bintang 5 katanya. Dia memang betul, di sini ini luar biasa sekali. Kalau mitra datang ke GIC ya sudah sangat berbeda sekali. Kita harapkan terus kemanfaatan yang penting ya di semua sudut bangunan di Islamic Center ini memang sangat luas sekali. Iya, betul. Dan kalau dilihat dari luar itu sebenarnya kebanggaan yang tidak ternilai lah oleh kita semua ya. Dan apalagi orang-orang yang di dalam. Saya sering mengatakan bahwa saya pekerja yang paling suka adalah ketika ke Islamic Center gitu. Di sana ketemu orang-orang hebat sekali, orang-orang yang tawadhu, yang qanaah, yang tidak riya lah, tidak ada riya sama sekali. Namun memang orang-orang yang berisi. Dan di sanalah kajian-kajian kita yang semestinya kita jemput. Dan ketika saya mengatakan seperti itu pun, saya mengundang mereka datang ke Islamic Center untuk sama-sama belajar. Sebab kalau kita tidak belajar rasanya kosong. Kalau kita tidak belajar kan artinya kita akan mati masih muda. Karena sungguh bahwa hikmah mengatakan never too late to study. Tidak ada lambatnya untuk belajar. Dan ketika orang itu senang belajar, sekalipun sudah tua ternyata muda. Betul, berbeda dengan orang yang tidak suka belajar, walaupun muda, tapi ternyata mati itu. Jadi tua itu tidak ada apa-apanya. Maka jadilah orang yang tua berpengalaman. Jangan jadi orang tua tapi hanya mengalami, gitu. Tapi berpengalaman itu. Tua berpengalaman. Iya, dia lebih sekali. melakukan sekali, Betul. lebih menemukan sekali. Iya, harus ya sebenarnya seperti itu. Iya. Dan kami sih sangat senang sekali, ya. Insya Allah ya tidak ada batas selama kita masih dibolehkan untuk persiaran di sini. Selama kita masih ada ya, belum meninggalkan kita semua. Mungkin ya sekalipun mungkin satu kata barangkali ada manfaatnya ke mereka, ke halayak atau ke mitra. Adalah ini tempat kita untuk katakanlah ngomong sesuatu, gitu, katakanlah seperti itu. Katakanlah seperti itu. Kalau dakwah barangkali di sini pakar-pakarnya lah. Kalau saya katakan saya hanya ngomong satu kata saja, seandainya manfaat bagi orang lain itu sudah alhamdulillah sekali. Dan langkah saya terkadang dari rumah ke sini itu langkah sangat bahagia sekali. Jadi beda sekali memang dibandingkan saya bekerja di tempat lain itu, kalau ke sini sangat beda sekali dan merasakan ada getaran tersendiri. Ada apa ya, extra power kalau datang ke Islamic ini. Ini luar biasanya ke Islamic ini. Berikutnya Pak, berikutnya kita ingat lagi, kita ingin mengenang masa awal-awal kita mengudara ya. Waktu itu walaupun tadi disampaikan kita hanya lewat telepon dan juga dengan SMS. Kalau sekarang kan kita WA, ada sosmed, Facebook, Instagram dan lain-lain lah ya, YouTube, sehingga kita nggak langsung bisa merespon. Tapi dengan sedikit terbatasnya sarana yang menghubungkan, kita sering dan kerap langsung menangkap kondisi si penanya gitu kan, atau kondisi si pemberi tanggapan. Ada keluh kesah yang ditemukan. Nah Pak, saat itu kan kita cukup beragam kan orang-orang, kondisi hidupnya saat itu. Apalagi kita bicara manajemen hidup, mereka seakan ingin menumpahkan kondisi sesungguhnya yang dialami dan ingin mendapatkan jawaban yang sesungguhnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupannya. Kita juga sering merenung, saya juga sama waktu itu kan saya jujur jadi host Bapak beberapa episode di awal ya. Walaupun kita juga sering dengan penyiar lain, tapi mungkin juga saya terbilang yang cukup banyak ya mendampingi Pak Sam ya. Paling banyak. Betul. Akhirnya pembelajaran tidak didapatkan dari kita yang memberikannya materi, tapi dalam kehidupan mereka pun dijalani ada pembelajaran. Nah Bapak sebagai narasumber ya, kalau saya secara host menemukan terhentak gitu kan dengan kondisi sungguhnya di lapangan. Tidak semua kondisi dengan kita. Kalau Pak Sam sebagai narasumber seperti apa? Sebenarnya kan apa yang kita siarkan di sini, apa yang kita kaji adalah yang kita alami. Sebenarnya seperti itu. Katakanlah ya, saya di kampus pun tidak mendapatkan yang seperti ini. Namun ketika kita betul-betul hidup dalam universitas kehidupan, orang menyebutnya universitas kehidupan karena memang kita nyata dalam kehidupan kita. Kampus kehidupan. Itu ya betul, kampus kehidupan. Ini betul-betul
realitanya. Dan ini yang pada akhirnya harus kita angkat yang seperti itu. Ini hebatnya. Sehingga ketika pada waktu itu katakanlah orang menanyakan langsung dengan teleponnya atau dengan SMS-nya. Curhat dengan ya curhatnya itu betul-betul nyata dan betul-betul real. Hanya memang betul kalau sekarang ini kita jarang menemukan yang seperti itu. Tidak langsung menangkap. Tidak langsung menangkap ya bedanya ini. Walaupun tapi jangkauan lebih luas. Iya, jangkauan lebih luas tapi ternyata tidak ya, seperti dulu. Tidak Dulu seperti dulu ya. orang menelpon, orang WA ya zaman dulu apa SMS ya. SMS itu langsung to the point ya. To the point ya. Dan ternyata bahwa apa yang dialami oleh mereka pun sama persis yang kita alami. Dan kemudian dikorelasikan dengan apa yang kita syiarkan. Apa tema-tema yang kita bawa itu ternyata bukanlah tema-tema yang asing bagi mereka semua, bagi kita semua. Dan ini kalau kemudian diterapikan lah, kita masuk ke terapinya ke sana itu, yakin kita akan menjadi orang yang betul-betul artinya belajar dari apa yang hari ini kita kaji. Betul-betul menjadi orang yang tidak menyeleweng dari apa yang hari ini kita tuangkan bersama atau kita belajar bersama. Rasanya hati ini malu kalau kita mengatakan kita harus baik, kita harus jujur, kemudian dalam perilakunya tidak jujur, dalam perilakunya tidak baik gitu. Toh kita sudah belajar bareng, ternyata kita harus baik gitu. Nah ini rasanya malu sekali, dan ini betul-betul ditantang oleh kenyataan hidup, ditantang kita ini. Dan bagaimana kita mensikapinya ya. Bagi orang-orang yang mungkin merasakan bahwa kenyamanan yang ada dan saya harus sesuai dengan apa yang kita pelajari, mungkin akan menjauhi hal-hal yang katakanlah madorot, katakanlah tidak baik gitu. Dan bisa jadi menjadi perenungan tersendiri kalau seperti itu gitu. Jadi ternyata betul Kang Andi kata orang tua itu, ketika kita mengatakan sesuatu, mempelajari sesuatu, pasti tidak di luar atau di depannya itu ada sesuatu yang akan kita hadapi, yang sesuai dengan apa yang kita katakan. Itu betul sekali. Dan saat ini ya kita sering mengalami yang seperti itu. Alhamdulillah, moga-moga menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang terlindungi oleh Allah, sehingga kita tidak semau-mau, karena semuanya akan ada aturannya. Dan untuk apalah rasanya ketika kita mengajarkan, kita belajar tentang kebaikan ternyata tidak baik. Ini kan sejahat-jahatnya orang seperti itu. Sekalipun mungkin orang lain melihat wah hebat ya. Tapi kita nggak inginlah dilihat orang lain hebat. Khawatir melangit tapi tidak membumi, apa ya betul seperti itu ya. Nah ini jadi mesti jadi orang yang betul boleh melangit tapi tetap membumi. Tetap membumi. Iya. Kalau kita punya mimpi, punya cita-cita itu mesti ya, melangit, tapi ya melangit, tapi tetap membumi. Artinya tidaklah kita kemudian lost begitu saja, sehingga kita menjadi orang yang terkadang tabrak sana tabrak sini. Ya anggaplah kalau kita ini sakti seumur hidup nggak apa-apa kan. Kesaktian kita ini kan paling beberapa tahun. Dan apalagi kalau kayak saya Mitra ya sudah cukup umur lah, hari ini sudah 57 tahun berjalan. Sudah sekian ya? Iya 56 sampai 57 ini. Iya. Jadi artinya sudah harus introspeksinya harus banyak, perenungannya harus banyak, dan semestinya sudah membumi lah gitu, sudah membumi kan. Setiap menginjak bumi ini mestinya ya Bismillah kan gitu ya. Iya jadi tidak lagi harus neko-neko lah Kang Andi gitu ya. Dan saya pribadi merasa berterima kasih Kang Andi dengan Islam, apalagi Kang Andi ya. Kru radio ya, yang senantiasa menemani kita ya, itu sangat luar biasa sekali. Bagi saya itu tak ternilai harganya lah. Luar biasa banget hingga kita sama-sama bisa berkiprah di sini, bisa diberi kesempatan, dan ternyata insya Allah bagi saya dan keluarga terutama itu ada sesuatu yang sangat berbeda. Ya ini adalah nilai yang barangkali dalam hidup saya nilai yang paling tinggi lah. Terima kasih Pak Andi Umar ini yang membimbing kami ya, dan salam dengan Papa Imun ya, yang dulu juga begitu ketolnya pada kita. Masya Allah ya. Ya Pak Kiki. Apalagi kemarin beliau sempat siaran Pak hari Senin ya. Hari Senin Pak Imun. Senin masih berkaitan dengan milad 17 tahun. Oh gitu ya. Iya. Membuka sejarah juga. Tapi kalau kita kan sejarah tentang bagaimana QLM dengan GIC di program ya. Beliau begitu kan tentang Jakarta Islamic Center di usia 17 ya. Dan harapannya begitu. Iya betul. Saya juga ingin sekali sebenarnya ingin ketemu para ustadz yang dulu bersama-sama memberikan materinya di sini. Iya. Hanya sayang ternyata mereka kesibukannya juga luar biasa ya. Jadi sudah banyak juga yang jarang kemari ya. Dan optimis mudah-mudahan kembali pandemi terlewat kita bisa kembali sinergi ya. Iya betul. Ya. Ini harapan kami lah seperti itu, karena mereka juga menurut saya guru-guru yang sudah
kalau orang bilang itu langitan lah gitu. Dan kita perlu orang-orang seperti itu. Kita sangat perlu sekali orang-orang yang bisa menuntun kita menjadi orang-orang baik kan gitu. Karena saat ini diperlukan yang seperti itu. Jadi shock terapinya adalah shock terapi dengan para alim, para orang-orang yang memang tahu persis tentang kehidupan yang baik. Gitu. Oke. Iya. Baik, Pak Sam, kita menyapa kembali mitra JIC yang barangkali baru saja menemukan frekuensi kami di 107.7 atau juga baru membuka live Facebook di Radio JIC. Selamat bergabung di program KLM Special Edition hari ini karena berkaitan dengan Pekan Milad Jakarta Islamic Center yang ke-17 dan juga berbarengan dengan edisi KLM yang ke-182. Memang kami hari ini tidak mengangkat satu tema yang spesifik seperti biasa Pak Sam sampaikan, tapi kami lebih mengakumulasikan sebuah perjalanan dari KLM sejak awal mengudara sampai hadir hari ini di edisi yang ke-182. Nah, Pak Sam, pertanyaan berikutnya, mudah-mudahan Pak Sam akan terus setia untuk menjawabnya. Menjaga spirit ya sampai di edisi 182. Kalau ini di awal tadi sampaikan belum tentu semua program sampai di titik ini gitu kan. Gitu. Banyak hal pasti ya. Bisa jadi kitanya sebagai media yang sudah merasa oh ini kayaknya sudah mulai tidak pas atau mungkin ada faktor lain atau juga sisi narasumbernya yang mungkin ada faktor lain sehingga menghentikan sampai di edisi yang kesekian. Sampai situ. Sementara Bapak hari ini masih bertahan sampai di hari apa yang spirit apa yang Kang Andi, punya. sangat luar biasanya tadi sudah saya katakan di awal juga. Ketika mau datang ke Islamik ini ada extra power, ada tenaga yang luar biasa sekali. Dan sangat merindukan sekali dengan orang sini karena ketika kita ke Islamik pertama sekali yang kita dapatkan adalah kekayaan hati yang luar biasa. Dari pintunya saja saya sudah mengatakan alhamdulillah luar biasa kami ke sini. Belum lagi kita diingatkan dengan harus ketawaduan kita, ya harus qanaah kita, harus mengingat guru-guru kita yang luar biasa di sini. Ini pertama. Yang kedua, mitra, saya ingin sekali terus bertahan seperti ini karena bagaimanapun ini juga perintah agama untuk saling mewasiatkan kebaikan dan kesabaran. Karena tidak bolehlah kita ini menjadi orang yang mentang-mentang, jadi orang yang sesuka-suka, kan nggak bisa seperti itu. Dan di sini adalah wadah di mana sebenarnya kita ingin sekali mencurahkan isi hati sebenar-benarnya. Gitu. Dan ditampunglah di sini kan di Islamic Center ini. Dan itu ketika pertama harus saya tancapkan dalam hati saya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir sekali saja itu rasanya menyesal sekali. Menyesal sekali. Nah, saya hari ini kok tidak datang ke sana. Padahal di sana insya Allah yang saya dapatkan banyak sekali. Setiap kedatangan saya ke sini, itu ada satu pembelajaran baru yang akan saya bawa. Yang pertama adalah ketika 1 jam kita berdiskusi dengan mitra, adalah satu materi yang sangat dalam masuk ke sukma kami, ke raga kami, ke jiwa kami. Ini yang pertama. Sekalipun mungkin pada waktu kita menyusun materi itu tidak masuk ke dalam hati. Tapi ketika kita sudah siaran seperti ini, fokusnya akan lebih. Dan ketika orang fokusnya lebih, itu berarti berbicara dengan hati. Berbicara dengan bawah sadar. Dan ketika orang berbicara dengan bawah sadar, maka yang terjadi adalah betul-betul kita akan mengingatnya, betul-betul akan merasakan tenaga tadi yang saya katakan inner energinya ini. Dan yang menjadikan saya juga istiqomah dalam hal ini ketika semua bisa menerima, terutama adalah ya sini lingkungan sini ya, lingkungan GIC ya, terus Kang Andi dan semua, apalagi Kang Andi sekarang ini kan direktur programnya ya. Bang Vito direkturnya. Ya Bang Vito ini. Jadi artinya ketika lingkungannya menerima, ya salah lah kalau saya kemudian lari kan gitu. Ya, sekalipun ada satu, katakanlah begini, contoh tempat yang di sana dibutuhkan banget dan di sana dihargai luar biasa. Dan bukan hanya harga secara sosial, tapi ada harga nominal yang sangat tinggi. Tetapi ketika kemudian tidak sehati, kemudian tidak searah, kemudian tidak lagi katakanlah itu harus menabrak-nabrak begitu. Ya kami tidak suka lah. Pasti rapuh ya. Pasti akan menolak hati kami kan gitu. Tapi ketika kemudian lingkungan menerimanya apa adanya, lingkungan menerima ya saya ya kayak gini gitu, dan didorong terus ya apa salahnya kan kalau kita terus saja kan gitu. Tidak ada kata
saya harus berhenti sampai di sini gitu. Iya. Yang membuat kita sebenarnya galau, membuat kita kemudian hengkang adalah ketika tadi Kang Andi ada hal-hal yang tidak lagi seakidah, tidak lagi yang seharusnya dijalankan, seharusnya tidak dijalankan, seharusnya tidak dikerjakan, namun harus dikerjakan. Ini yang menjadikan hati saya terkadang harus mengatakan oh, tidak seperti ini, gitu. Ini pembelajaran yang paling baik untuk saya dan yang paling masuk hati saya adalah ketika di sini ya diterima oleh semua, kemudian manfaat manfaat kepada semua gitu. Ada chemistry ya? Iya, ada chemistry. Iya. Baik, Pak, ini mungkin juga tidak semua orang tahu di belakang layar setiap materi yang Bapak hantarkan. Iya. Kalau saya melihat, Iya. materi yang selalu Pak Sam sampaikan di setiap episode selalu segar dengan Iya. persiapan yang cukup matang, kadang Iya. properti yang juga cukup mendukung agar Iya. tersampaikan apa yang ingin disampaikan. Betul. Nah, kita mungkin ingin tahu seperti apa sih di belakang layar atau persiapan Iya. seperti apa yang Bapak Iya. siapkan sejak awal membangun ide ini, tema ini yang pas nih, atau mungkin ada referensi lain lagi atau seperti apa sih, Iya. Pak? Jadi sebenarnya saya setiap memberikan satu materi itu jauh sebelumnya sudah terpikirkan. Jauh sebelumnya sudah saya tulis. Terkadang dalam 2 bulan itu sudah ada. Nah, itu kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari. Kemudian kita susun sedemikian banyaknya. Kemudian nanti ada prioritas. Oh, ini yang didahulukan ini, dahulukan ini. Jadi kalau hari ini saya diminta katakanlah setengah tahun itu ya, 1 semester lah. Judulnya apa aja nih, temanya apa aja itu sudah ada gitu. Dan itu betul-betul kita alami dari zaman dulu sampai sekarang. Momentum ya. Iya, momentum Tidak betul. melupakan atau menghilangkan momentum yang pernah ditemukan. Jadi Ya? setiap sesuatu yang terjadi dan itu rasanya perlu diangkat, maka jadi catatan gitu. Dan saat ini Kang Andi, saya sedang giat-giatnya menulis untuk RW. Jadi ada grup RW di RW kita itu. Apapun yang terjadi kemudian saya tuliskan. Itu adalah berkat dari belajar dari kita memberikan materi di sini. Dan bahkan ini saya bawa bukunya juga ini, Kang Andi. Ini adalah salah satu buku yang judulnya itu adalah Kiat Sukses Dunia Akhirat. Ini hasil dari renungan kita memberikan materi, memberikan kajian di sini. Kemudian kita tuangkan mungkin Kang Andi, kalau saya hitung-hitung itu bisa menjadi kira-kira saat ini 5 judul buku. Ini sudah. Kalau satu buku aja sudah 100 halaman, sudah berapa gitu. Sudah banyak sekali. Dan itu sudah saya tuliskan, sudah saya filekan, tinggal mungkin edit dan naik cetak. Itu adalah dari sini, dari Islamic Center ini. Selama perjalanan 7 tahun. Jadi hampir 8 tahun sebenarnya. Kalau kita ke Maret itu nanti di 2021 udah hampir masuk 8 tahun. 8 tahun ya. Dan mudah-mudahan istiqomah gitu ya. Amin. Iya, kita Pak Andi masih ada di sini kan ini. Amin ya Allah. Ya, sahabat-sahabat kita Pak Vito masih ada. Kalau tadi persiapan saya seperti itu, kemudian persiapan di Islamic pun juga saya sangat memberikan apresiasi. Ketika saya datang pun sudah siap semua. Artinya tidak main-main. Mereka sudah betul-betul mempersiapkan segala halnya, kebutuhan-kebutuhan yang harus memang dibuat dari mulai awal, dibuatkan flyernya sampai kemudian kita dipromosikan, kemudian dipostingkan kepada orang-orang hebat, kemudian dipersiapkan juga di studio ini dan ditata studio ini sedemikian rupa. Itu merupakan apresiasi yang sangat tinggi sekali. Dan walaupun kami masih terus banyak keterbatasan ya. Ya artinya kan hebat itu kan prosesnya. Luar biasa itu kan sebuah proses itu. Tapi menurut saya ini sudah luar biasa lah. Sambutannya pun sudah luar biasa. Menurut saya seperti itu. Apalagi kemudian dipersiapkan segala-galanya. Dan ini mitra bedanya kita ke Islamic ini. Jadi timnya ini yang sangat solid sekali di bawah pimpinan Pak Andi Umar. Sudah berapa tahun kan dia kita ya kan? Kalau waktu ya cukup panjang. Iya, panjang sekali dari mulai di bawah menara sampai sekarang dan ternyata juga semua betah. Artinya kan Kang Andi cukup mapan dalam memimpin. Mungkin Bang Vito Pak kita mah. Iya, Mas Vito ini yang pelaksana kita. Betul, Mas Vito ahlinya ya dalam bidang IT atau persiapan untuk siaran-siaran ini. Dari mulai kita di Studio 1 yang dengan mesin itu ya, mesin radio, tapi masih masih ini juga kan kita siaran langsung di di situ ya. Di Iya, FM-nya jadi di gitu ya. link ya, di link kan di di situ. link. Kemudian Mas C ya yang kita produksi. Iya, betul. Mas Bobi yang juga yang lain ya, Mbak Dara yang ada di sini. Itu
ternyata juga sangat luar biasa lah. Bagi saya itu nilainya itu sangat tinggi sekali, tidak hanya 100 tapi lebih dari 100 kan itu ya. Ini yang hebat banget lah. Gitu. Makanya saya ketika datang dan pulang pun membawa kebahagiaan yang barangkali saya kok inginnya hari Selasa terus gitu. Jadi kalau Bapak yang bicara seperti itu sampailah di edisi yang 182, saya cukup yakin sekali gitu kan. Artinya dari rentang waktu yang cukup panjang Pak, gitu kan. Kalau tadi saya sampaikan pasti tidak semuanya mudah gitu kan. Walaupun yang nampak oleh audien senyum gitu kan. Betul. Tapi seberapa berat perjalanan untuk siaran gitu kan. Menyiapkan tadi konsep materi dan lain-lain, ada pekerjaan besar gitu kan. Betul. Mungkin ini yang tidak tersampaikan gitu kan, dan mungkin juga tidak perlu lelah letihnya untuk diketahui, tapi yang pasti audien lebih menerima apa yang tema-tema besar yang sudah tersampaikan. Karena itu Kang Adi tadi ya, bahwa apa yang kita bawakan ini kan kita alami gitu. Kita alami banget dan semua orang alami gitu. Dan ternyata juga banyak permintaan dari rekan-rekan. Pak coba bawa materi ini dong itu yang menjadikan kami antusias lah, betul. Optimisme tinggi dan berarti yang mengharapkan ya. Iya, ada mengharapkan betul sekali dan ternyata itu dan bahkan banyak ketika kita sharekan kemudian mereka mengulang-ulang sampai sekian kali. Ada di sini di daerah dekat Islamic Center ini yang kalau sudah seperti ini terlambat saja nanti kita tidak sharekan, itu akan mengatakan lama banget rasanya ini. Pak Sambadar nggak ngasih saya katanya. Ini artinya bahwa ternyata ada satu hikmah yang luar biasa dari siaran-siaran yang sederhana ini gitu. Ya sekalipun mungkin saya yakin lah kekurangan-kekurangan masih sangat banyak sekali dan ilmu yang kami sharekan juga nggak seberapa lah kan itu. Hanya kebetulan memang ada korelasinya dengan kehidupan kita. Jadi akan mudah gitu. Akrab keseharian kita. Nggak terlalu menerawang jauh, tapi hal yang temukan kesehariannya. Tapi ya bagaimanapun tetap harus dengan persiapan. Betul. Karena bagaimanapun kita juga mengacu kepada banyak sekali sumber-sumber. Jadi artinya tidak sampai di situ saja kan, kita harus bervariasi. Kalau orang yang menerangkannya itu saja kan juga nanti akan jadi masalah tersendiri. Bisa jadi bosan kan gitu. Ternyata kita harus punya 1000 jurus dengan 1000 latihan. Jadi bukan 1 jurus 1000 latihan. Atau juga sebaliknya 1000 latihan 1 jurus, tapi bagusnya 1000 jurus 1000 latihan. Lebih banyak ya. Iya, harus begitu. Perbenarannya. Iya, harus banyak sekali. Belum lagi referensi ya Pak. Sekalipun kemarin saya mencoba juga dengan grup kepala sekolah di Jakarta Utara, saya ingin masukannya. Betul kalau dilihat dari isi, ini saya katakan sebenar-benarnya. Kalau dilihat dari isi siarannya sudah sangat mumpuni sekali. Namun waktunya mereka mengatakan paling lama 40 menit lah. Seperti itu. Betul memang untuk mereka karena mereka orang sibuk. Tapi ada juga yang mengatakan 1 jam itu kecil sekali katanya gitu. Cepat sekali ya banyak. Tapi ini semua kan kita tampung ya. Semua kita tampung. Iya gitu betul, masukkanlah. Tinggal skala prioritas lagi. Ya betul seperti itu. Saya mengatakan nanti saya bawa ke manajemen. Mudah-mudahan manajemen bisa memberi keputusan yang baik lah, yang bijak untuk kita semua. Satu hal yang menjadikan saya juga memberikan apresiasi sangat tinggi adalah Pak Kholik, itu pengawas SMK CU2, Jakarta Utara 2, itu yang senantiasa menyiarkan juga itu. Sering sekali mempostingkan punya saya ke rekan-rekan bahwa ini kelebihannya Pak Sam Ani Badar katanya gitu. Ya, datang ke Islami kan gitu ya. Iya, jadi juga banyak teman-teman kita juga ingin ke sini. Kepala sekolah di Jakarta Utara ingin ke Islami, ingin barang seperti ini gitu. Karena memang betul ada kerinduan juga mereka untuk bisa berbicara langsung seperti ini. Karena ini kan juga dinikmati langsung Kang Andi. Dan ternyata juga kenanya langsung ke masyarakat. Ya, mudah-mudahan yang saat ini ikut terus ke QLM itu akan mendapatkan sesuatu dan mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Insya Allah. Itu sih rasanya goal tertinggi kita ya, teristimewa kita, artinya sebuah perubahan gitu. Betul sekali. Betul. Tidak saja untuk mereka tapi juga untuk kita gitu ya. Terutama untuk kita. Terutama untuk kita ya. Insya Allah. Pak Sam, kita kembali ke sebuah aktivitas karena yang kita tahu sejak awal pun Pak Sam dengan sudah menginfakkan waktunya, menghibahkan waktunya untuk kami di program KLM. Tapi Bapak juga punya setumpuk amanah di tempat lain atau di
pekerjaan lain lah kira-kira Iya, sebagai tenaga pendidik, kepala Iya. sekolah di sana, juga motivator atau trainer yang juga harus menyiapkan Iya. selalu update apa namanya materi. Iya, betul. Nah, untuk mengatur waktu seperti apa nih? Iya, saya Bismillah, doa saya juga insya Allah seperti itu. Saya harus menghindari yang namanya kasal, kemalasan. Iya, iya, iya. Saya betul-betul mengatur waktu sedemikian rupa. Kayaknya mohon maaf Ali, tidak pernah tidak bangun jam 2:30 pagi. Itu karena saya di sana ada kemanfaatan yang sangat luar biasa. Ada 2 jam waktu yang kira-kira bisa menuliskan sesuatu. Itu saya lakukan itu seperti itu. Kenapa milih di waktu itu, Pak? Iya, Atau karena tidurnya lebih awal atau gimana nih? Saya lebih suka dengan keheningan sebenarnya. Jadi kesunyian lah, itu saya lebih suka. Masya Allah. Iya, jadi kalau rame itu kadang sudah buyar, dan saya adalah saya ini perfeksionis orangnya. Jadi segala sesuatu itu harus tuntas lah gitu, tidak bisa setengah-setengah. Yang terkadang kalau kita bekerja dengan tim dan timnya ini lelet itu malah makan hati gitu. Jadi maunya ya apapun harus nomor 1 gitu. Apapun selesai dengan baik. Iya, iya. Tuntas ya. Tuntas begitu, betul. Dan ada satu hal juga yang mungkin membuat saya ingin berbuat terus adalah keikhlasan berbuat. Jadi jangan sampai ada beban lah kan gitu. Apapun kita ikhlaskan, apapun lah. Segala sesuatu yang saat ini menjadi kewajibannya harus kita ikhlaskan. Dan segala sesuatu yang mungkin belum menjadi milik saya, ya, kita mencarinya semaksimal mungkin, sehingga kita akan mendapatkannya. Gitu. Jadi tidak stuck begitu saja. Karena sungguh bahwa orang sukses itu kan bukan seperti yang kita katakan sudah punya ini, punya itu, gitu kan. Justru orang yang bergerak itu dari satu titik ke titik yang lain, itulah orang sukses. Gitu. Jadi terus kita bergerak terus. Ada mobilitas ya. Iya betul. Jadi janganlah kita melihat sukses itu ketika melihat wah ini dia sudah hebat, ini gitu kan. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain menuju kebaikan, itu sudah sukses besar. Ini bahkan ketika kita hanya diam, kita tidak berbuat apa-apa, itu dikatakan gagal. Orang gagal adalah orang yang tidak melakukan apapun. Kalau kita kan dalam doanya itu terus diajarkan untuk berharap. Kalau kita berharap kan pasti mestinya kita bergerak kan gitu. Jadi tidak hanya diam seperti itu. Saya membatasi diri untuk tidur siang itu bisa 10 menit saja. Atau mungkin ngantuk saja sudah cukup. Ngantuk saja sudah cukup gitu. Karena memang kita latih seperti itu. Jadi tidak berjam-jam. Rasanya akan kehilangan banget kalau mungkin setengah jam tidak manfaat gitu. Jadi setiap menitnya kita yakin bahwa saya harus manfaat setiap menitnya. Gitu. Jadi jangan sampai menjadi orang yang leha-leha dengan waktu. Luar biasa kalau orang itu membiarkan waktunya begitu saja. Menurut saya sayang banget itu. Jadi janganlah kita seperti itu. Tapi memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Katakan pada diri kita bahwa saya setiap menitnya harus bermanfaat. Ya untuk apa saja lah itu. Jadi kemanfaatan itulah yang pada akhirnya akan menolong kita kan. Tidak diamnya kan itu. Jadi orang berpikir pun ya boleh. Nah, saya sering mengatakan bahwa kita mesti terus melihat jam dinding itu terus berjalan tanpa henti. Kalau kita berhenti kan berarti kita kalah kan gitu. Jadi kita jangan sampai berhenti. Kita mengikuti aja. Kita terus mengikuti jam itu dan kita terus memberikan batas. Untuk apa gitu. Jadi terprogram sekali lah kalau untuk saya itu. Dan saya nggak ingin bahwa waktu yang begitu singkat ini hanya dibuang begitu saja. Gitu. Ini menjadikan saya akhirnya menjadi orang yang selalu optimis dalam apapun. Kecuali tadi yang harus nabrak-nabrak ya mungkin pesimis. Gitu. Karena ada kekhawatiran dosa dan kekhawatiran yang lain. Gitu. Yang saya kepenginnya ya betul-betul seperti doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Agar kita ini lurus saja lah. Mungkin kalau kita lurus terus ya, insya Allah justru kita akan menjadi orang yang besar hati. Sehingga menjadi orang yang kemanfaatannya pun tidak sia-sia. Gitu. Ya pemanfaatnya kalau punya uangnya nggak benar diamalkan. Ya kan? Nah, kita sholat tapi masih mau nyolong ya untuk apalah seperti itu kan. Artinya kan berarti tidak barokah. Gitu. Artinya justru disitulah kita mengakali diri untuk menjadi pecundang gitu. Jadi janganlah kita menjadi pecundang, tapi jadilah orang yang betul-betul baik,
Jangan sampai kita menjadi orang yang senang membohongi diri. Kalau sudah membohongi diri kan apalagi orang lain. Nah, ini harus seperti itu. Menjaga amanah kehidupan ini betul-betul harus kita jalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dan kita harus menjauhi larang-larangannya supaya kita selamatkan gitu ya. Doa kita juga kan dunia selamat, akhirat pun selamat gitu. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ini mestinya seperti itu, Kang Ali. Iya, jadi memang harus ada yang dijaga ritmenya ya. Iya, betul sekali. Tidak gimana nanti, tapi dijaga semuanya, dipertahankan untuk tetap hadir sempurna gitu kan. Betul. Hadir paripurna semampu kita gitu ya, Pak. Iya. Oke. Baik, Pak Sam, pertanyaan berikutnya nih. Ada nggak sih satu periode atau satu episode yang benar-benar cukup berat atau hal yang memberatkan Pak Sam saat sepanjang kita mengudara ini? Iya. Dari sepertinya tidak ada sama sekali. Jadi setiap episode-episode yang kita bawakan di sini adalah sesuatu pembelajaran yang kita butuhkan, dan saya pribadi sangat butuhkan itu. Paling tidak akan memberikan peringatan pada diri saya apa yang kita kaji di hari ini. Gitu. Jadi nggak ada berat sama sekali. Sekalipun depan banjir, gitu, depan Islamnya karena banjir itu, kadang rasanya rasanya saya harus datang, itu karena ini kesempatan saya untuk belajar. Gitu. Jadi itu yang saya bawakan. Jadi selama saya masih bisa berjalan dengan kaki saya dan masih bisa berpikir, masih bisa mungkin menuliskan sesuatu, maka saya akan terus berjalan. Selama diterima juga di sini. Gitu. Bukan sepanjang, memang kalau kita lihat Pak, manajemen kualitas hidup memang hari demi hari kita memang terkikis terus oleh apa namanya tantangan ya Pak ya. Iya, betul. Bukan berarti tahun ini dan ke depan sudah hilang tantangan tersebut. Dan mungkin kita juga belum sebanding apa yang kita hadirkan, apalagi hanya sepekan sekali dengan problema kehidupan yang hadir setiap saat gitu kan ya. Tapi ini bagian sumbangsi kita sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai sama kaum muslimin gitu ya, untuk hadir memberikan satu pencerahan semuanya. Kalau Bapak melihat tahun ke depan, seperti apa sih tantangan kualitas kehidupan? Iya, di sini sudah dimulai sebenarnya. Orang seharusnya menjadi kualitasnya tinggi. Saat ini di pandemi Corona 19 ini, itu mestinya orang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang hebat. Ada pembelajaran besar. Ada pembelajaran besar di sini ya. Bayangkan Kang Ali, ketika IT pada waktu itu tidak membumi, saat ini siapapun sudah harus bisa ya. Bahkan anak umur 4 tahun pun sudah terbiasa dengan HP-nya, dengan Android-nya. Dan kita yang tua malah kalah dengan program-program yang luar biasa sekali. Jadi mestinya tantangan-tantangan yang akan datang itu sudah kita siapkan dari sekarang. Menurut saya saat inilah kita harus siap dengan itu. Dan jadilah orang yang betul-betul bisa adaptasi. Karena dengan adaptasi itulah orang akan eksis gitu. Kalau orang tidak bisa adaptasi akan ketinggalan jauh. Dan saat ini sudah tidak ada saya kira. Saya kagum sekali ada seorang penjual peyem itu di pasar lontar. Itu ternyata hebat banget. Ketika sedang menunggu customernya datang, itu dia kotak-katik HP-nya. Lalu saya tanya, "Mang sedang apa?" "Saya ingin menjadi gamer." Menjadi gamer dia bilang. Ingin menciptakan game yang seperti ini, Pak. Dari mana belajarnya? Tiap hari saya belajar di sini. Nah terus ini bukunya, ternyata membawa buku yang isinya adalah seperti itu. Dan ini ada buku-buku lama yang saya lihat itu, artinya kan mencari barangkali itu, mencari-cari buku, kemudian menemukan, kemudian dia pelajari. Luar biasa sekali. Kalau saya amati orang-orang seperti itu, mungkin tidak hanya itu, mungkin semua orang saat ini sudah harus seperti itu, gitu. Mengharuskan seperti itu. Dan saya pun pernah berkeliling ke katakanlah lingkungan yang orang bilang marginal itu. Tapi di sana itu sudah memegang HP semua. Jadi kayaknya sudah nggak ada satu rumah nggak ada HP. Gitu. Kayaknya sudah nggak ada kan. Jadi semua sudah punya HP dan lihat TV-nya di HP, main gamenya di HP, kabarnya di HP, sudah seperti itu. Ya, apalagi program pemerintah saat ini kan memberikan gawe kepada anak-anak didik kita yang tidak mampu. Artinya nanti akan betul-betul semua memiliki itu. Nah, ini salah satu bahwa tantangan-tantangan ke depan ini tidak lagi menjadi tantangan yang katakanlah sulit bagi kita, justru akan sangat mudah lah kita lewati. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ke depan itu jadi orang yang pesimis, tapi justru sebaliknya menjadi orang yang optimis sekali. Kan? Dan saya yakin sekali
tantangan ke depan adalah tantangan di mana kita ini menjadi orang yang siap dengan segalanya. Artinya ada prepare dari saat ini Iya, juga saat gitu ini ya. prepare betul. Ya. Saat nanti Jadi hadir di saat masanya. pandemi ini dijadikan pembelajaran, ya kan, kerja dari rumah, kemudian jual beli dari rumah, kan segalanya dari rumah kan, learning from home atau work from home, atau segalanya dari rumah. Dan ternyata disitulah kita mulai belajar bagaimana memanfaatkan situasi kondisi yang saat dulu belum terjadi. Ya, dan ke depan akan terjadi seperti itu. Karena ke depan itu orang sudah mungkin online semua sudah. Tidak ada lagi orang yang transaksinya secara manual atau offline. Tapi justru akan online. Artinya semakin termudahkan sebenarnya. Termudahkan ya. Dari kita jual apapun nanti sudah online. Dan bahkan mungkin ya menurut kami mungkin uang cash saja pun sudah tidak laku nantinya itu, karena akan ada uang yang karena uang internet kalau saya sebutnya itu jadi bayarnya ya pakai online dan segala macam itu nanti seperti itu. Ya saat ini sih sudah mulai orang tidak lagi menawar sesuatu tatap muka harus datang, tetapi justru dengan Androidnya gitu. Sampai ke hal tawar-menawar sekalipun dengan sekali. online-nya gitu ya. Iya. Oke. Nah, baik, berikutnya nih Pak Sam. Manajemen kualitas kehidupan tentu tidak hanya diharuskan bagi laki-laki saja atau perempuan saja, atau para ibu saja yang meningkat manajemen kehidupannya, para ayah pun sama. Jangan kan orang tua, dewasa dan remaja pun sama gitu. Dan kita hadir di QLM. Sebuah harapan mampu memberikan satu jawaban. Dan masing-masing orang beda tantangannya, Pak. Misal perempuan pasti punya segmentasi tantangan yang berbeda. Laki-laki atau ayah juga pasti berbeda. Halnya juga dengan remaja. Kalau Bapak mungkin sedikit berpesan untuk masing-masing kata kunci dari program KLM itu untuk masing-masing mereka apa sebenarnya? Iya, betul sekali Kang Adi. Ini juga satu pembelajaran yang saya dapatkan. Saya kebetulan buka online bahasa Inggris yang isinya se-Indonesia loh. Kan berbeda banget antara ayah dan bunda. Karena seorang bunda itu terkadang menyetorkan suaranya itu yang kan melalui aplikasi Telegram itu di atas jam 7, jam 8 malam. Karena saya tanyakan kenapa sangat lambat. Ternyata kegiatannya sangat luar biasa banyak. Ini biasanya kalau bunda pasti seperti itu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ayahanda bisa habis kerja langsung atau mungkin di dalam mereka di kantor itu bisa menyetorkan suaranya. Untuk saya pribadi ya masing-masing kita harus betul-betul tahu fungsi dan peranannya. Jangan sampai seorang ayah memberatkan ibu. Begitu pula ibu nanti memberatkan ayah kan gitu. Kalau masing-masing tahu peranannya dan membaginya dengan adil, tidak ada sesuatu yang harus dilewati dengan ribut. Tidak ada sesuatu yang harus dilewati dengan saling kalau pandang mata yang katakanlah tidak bersahabat gitu ya. Saya kira seperti itu. Kalau seorang ayah betul-betul menjadi ayah yang baik dan tahu peranannya, insya Allah semua akan tersenyum. Demikian pula kalau seorang ayah kemudian tahu persis terima kasihnya dengan seorang ibu yang ada di rumah, yang begitu banyak pekerjaannya dan kemudian juga ringan tangan, maka juga tidak ada hal yang pada akhirnya akan menjadi miskomunikasi. Di QLM sering kita pesankan yang seperti itu. Jadilah ayah yang betul-betul bertanggung jawab 100%. Ambil tanggung jawabnya 100%. Demikian pula ibu. Ibu pun seperti itu. Kalau kedua-duanya sudah saling hormat, kedua-duanya sudah mengerti, memahami, dan saling menjaga keutuhan, kemudian kalau bahasa saya itu saling asah, asih, asuh, maka yang terjadi dua jempol. Jadi ada asah, asih, asuh. Itu di sana. Dan terkadang ya mohon maaf, kadang-kadang ayah ini terlalu memonopoli atau katakanlah hal-hal yang enaknya aja lah gitu ya. Jadi yang pahitnya ribetnya kasihkan ibu ya. Kayaknya kurang pas sekali ya. Bahkan sebaik-baik kita kan kata Rasulullah, mudahkanlah urusan dapurnya, mudahkanlah istrinya kan gitu ya. Sebenarnya sudah ada. Sekalipun dalam kitab Jurmiyah itu, kitab lama itu dikatakan bahwa di sana di bab Jair itu rubah rojulin karimin laku itu katanya begitu. Jadi zaman dulu sekali itu jarang aku temukan laki-laki yang baik. Bagaimana korelasinya dengan sekarang? Dulu saja sudah seperti itu. Maka mestinya kita mestinya kita baik lah gitu aja kan gitu. Mestinya kita menjadi orang yang paling paham lah, paling mengerti. Jadi jangan, ini yang paling mesti dijaga juga kan. Ternyata ucapan. Kalau orang bilang kan
kalau terluka karena ucapan, kemana hendak dicari obatnya. Tapi kalau luka karena pisau kan gampang dicari obatnya gitu. Ini yang harus hati-hati banget. Ya. Dalam hal ucapan. Iya, ucapan. Betul Mitra, bahwa seorang laki-laki itu berbicara katanya itu menurut satu penelitian sampai 20.000 kata. 8.000 kata. Seorang perempuan 20.000 kata. Dalam sehari. Dalam sehari, kan lebih banyak perempuannya. Namun kemudian Ibu dan Bunda barangkali aja bisa menghitung berapa persenkah yang baik kan itu. Jadi kalau dari 20.000 dari 20.000 kata ya, mudah-mudahan kalau paham ini akhirnya akan menyaring kata-kata yang baik saja. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mewarningkan pada kita kan, katakan yang baik-baik saja atau diam saja kan gitu. Nah ini begitu pula seorang ayah lah, ayah juga harus banyak diam lah kan itu. Jadi tidak semudah itu mengeluarkan kata-kata. Artinya dikaji dulu, dilihat dulu, baru katakanlah ya kata-kata yang halus. Nah, itu. Karena tadi kalau sudah sakit oleh sebuah kata itu, kemana hendak dicari obatnya. Dalam ilmu hipnoterapi itu untuk membebaskan kata-kata sakit hati itu sangat lama sekali. Jadi tidak mudah untuk hilang. Sekalipun dengan hipnoterapi itu. Dengan hipno banyak yang datang ke saya mengatakan saya sakit sekali ucapan begini. Ya. Saya merasa tersinggung sekali dengan ucapan begini. Itu banyak sekali. Ya. Dan saya ingin menghilangkan ucapan ini. Ternyata tidak semudah itu. Dan kita bisa merasakan mungkin sesuatu yang mungkin puluhan tahun yang lalu dikatakan pada kita dan itu betul-betul masuk ke bawah sadar kita, mungkin membuangnya juga sangat susah. Kita masih ingat yang seperti itu. Maka hati-hatilah gitu ya. Dan GLM sering mengatakan seperti itu. Untuk berpesan pada ayahanda, bunda untuk berhati-hati dalam berucap. Iya, apalagi kita lah sebagai muslimah ya, yang tentu orang yang mestinya paham bahwa kita adalah melayani. Paham bahwa kita ini memberi. Jadi memberi itu dijadikan satu tekadnya untuk kita. Kalau orang senang memberi, insya Allah ya pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dan toh kita kalau meninggal pun yang dikenang adalah perbuatan baik kita. Bukan doktornya, bukan insinyurnya, atau bukan profesornya. Tetapi justru perbuatan baik kita. Banyak orang-orang hebat sekolahnya sampai ke Amerika ternyata endingnya tidak baik. Ya nggak dikenang gitu kan. Tapi kalau kita perbuatannya baik dan banyak menolongnya, insya Allah ya dikenang. Tidak sekolah sekalipun pada akhirnya ya. Iya betul sekali. Hari ini saya mendengar kabar Ustadz Mansur sedang sakit ya. Semoga cepat sembuh. Dan beliau saya baca bukunya luar biasa juga, The Miracle of Giving itu. Jadi ada keluar biasaannya dari memberi. The Miracle of Giving itu karangan Ustadz Mansur yang saat ini sedang sakit, yang mudah-mudahan cepat sembuh. Itu kita baca berkali-kali, saya baca itu luar biasa sekali isinya. Memang betul bahwa Allah memberikan langsung kalau kita memberi sesuatu, dibalas langsung oleh Allah. Kita bahagia sekali gitu. Jadi kan memberi itu sebuah kebutuhan bagi kita ya. Memberi adalah sebuah kebutuhan. Itu insya Allah seperti itu kali. Ya. Baik Pak Sam. Di edisi yang ke-182 kita sudah masuk di bagian akhir pertemuan. Memang tidak terasa Mitra JC, sekali lagi kami tidak mengangkat satu tema yang seperti edisi sebelumnya Pak Sambara sampaikan. Hari ini kami sekali lagi ada ungkapan rasa syukur kami keberadaan, kedekatan kita dengan Jakarta Islamic Center di usia yang ke-17. Makanya kami juga ingin menunjukkan sebuah kebahagiaan dengan euforia program ini ya gitu ya. Ingin flashback ke belakang, lahir, hadir, dan seperti apa perjalanan sampai di titik 182 episode gitu Pak ya. Baik Pak Sam, sebelum kita pamit untuk Mitra JC hari ini, mungkin ke depan seperti apa harapan untuk seluruh mitra yang selalu bergabung, dan mungkin ada strategi baru nanti yang akan disiapkan oleh Pak Sam untuk di edisi 183 dan berikutnya. Oke, insyaallah. Ya, mitra yang dimuliakan Allah, doakan kami moga-moga tetap langgeng di program QLM ini. Dan harapan kami juga mitra aktif ikut serta memberikan motivasinya pada kita semua, pengalaman-pengalamannya ataupun pertanyaan-pertanyaannya. Kami insya Allah ke depan Kang Andi berharap juga supaya kayak dulu lagi ada interaktif, ada WA atau mungkin Telegramnya atau mungkin Facebooknya, tapi mitra bisa bertanya langsung dijawabnya. Berikan tanggapan langsung. Iya, tanggapan langsung ini juga penting sekali yang seperti itu, jadi ada interaksi ya. Kita juga kepengen ngundang mitra juga ngobrol di sini, karena kita terbuka banget nih kalau di radio kami ini atau di channel TV Jakarta Islamic Center. Jadi tidak tertutup lah, siapapun boleh datang ke sini. Nah, insya Allah kami harapkan ke depan inginnya kami seharusnya Pak Andi, dari kemarin-kemarin juga sudah harus berbeda. Artinya kalau kita kan bedanya, kalau dulu
di studio radio pertama itu ya. Mitra hanya mendengarkan, sekarang kan langsung melihat ya. Sehingga ada tulisan-tulisan yang saya bawakan itu kan. Nah itu kan belum lama itu program itu. Dan mitra boleh mengkritisi tulisan-tulisan itu, mitra boleh juga mengkajinya karena biasanya kan kami bawakan setiap hurufnya itu ada arti kan itu. Nah ini penting ya bagi kita untuk bisa lebih baik dan lebih baik ke depannya. Harapan kami tetap mitra untuk bisa memberikan satu kritik dan sarannya untuk QLM ini, dan kemudian kami terbuka banget untuk mitra datang ke Islamic untuk berdiskusi, untuk khususnya untuk sini Kang Andi tadi nanti mungkin ke depan supaya bisa interaktif ya antara mitra yang ingin bertanya dan juga kami yang ada di studio ini. Kalau saat ini sudah sangat luar biasa, sekali lagi saya terima kasih kepada kru GIC yang sangat luar biasa ini dan juga segenap pimpinan, terutama Pak Ahmad ya, yang juga luar biasa ya. Beliau sering sekali posting di grupnya dan ya, sharing juga dari apa ya, yang sharing, kita upload ya. Betul sekali. Dan yang lain ada Pak Miftah juga di sini, ada Pak Arif ya, teman kami, sahabat kami yang juga luar biasa lah, motivator Islamic senior Center. kita, guru kita Pak Paimun yang guru ya Pak Paimun menjelmakan kita sebenarnya. Iya betul, Pak Paimun juga kayaknya sih sejak tahun 2003 sudah beliau sudah di sini sampai sekarang ya. Yang paling tahu persis perkembangan Islamic Center termasuk radionya ya. Termasuk radionya karena yang pertama-tama di radio ya beliau itu ya. Dan yang lain ya insya Allah menjadi inspirasi buat kita semua dan menjadi motivasi pembelajaran kita. Janganlah kita berhenti belajar mitra, karena terus kita ini dalam hidup ingin belajar dan ingin memperbarui. Kita harus menjadi agen perubahan di setiap harinya. Kemarin belum lama kita bahas adalah perubahan harian, gitu. Ya kan, the daily change. Nah, gitu. Mestinya kita menjadi agen perubahan itu sendiri. Dan janganlah kita menjadi orang yang stuck sampai di sini saja. Kita ini luar biasa mitra. Bahkan saya men-sharekan otak kita ini sangat luar biasa kapasitasnya. Sekalipun kalau dipecah hanya 1,5 kilogram, tapi kapasitasnya waduh luar biasa sekali. Bagaikan bangunan dengan 60 tingkat dan berjajar 60 bangunan. Kayak apa itu? 60 tingkat, 60 bangunan gitu. Ini kapasitas kita. Mari kita gunakan potensi ini. Jangan ditidurkan. Karena kita ini sebenarnya adalah orang yang menidurkan potensi dahsyat yang kita miliki. Nah, QLM tempatnya untuk kita bersama-sama membuka diri, membuka wawasan, membuka segalanya, termasuk potensi yang kita miliki. Saya katakan tadi, kita harus punya 1000 jurus dengan 1000 latihan. Kalau Bruce Lee mengatakan, saya tidak pernah takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi latihannya 1 kali. Nggak takut sama sekali. Tapi saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, tapi latihannya 1000 kali. Kalau itu tendangannya luar biasa. Kalau itu pukulannya luar biasa. Tapi kita lebih hebat lagi, punya 1000 jurus, latihannya 1000 kali. Ya. Itu target kita ya, harusnya. Begitu Kang Andi, ya, mudah-mudahan manfaat ya. Insya Allah. Ya, ke depan harus lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Ini di Selamat Bermilad Jakarta Islamic Center yang ke-17. Semoga terus berkembang dan kemanfaatannya lebih ke masyarakat luas, khususnya DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya serta dunia yang kita harapkan seperti itu. Pusat peradaban. Pusat peradaban harapan Islam. Kita menyentuh seluruhnya. Iya, betul sekali. Iya, baik Pak Sam, sekali lagi terima kasih untuk edisi spesial hari ini. Andi Umar diberikan kesempatan untuk memandu jalannya siaran kita hari ini, karena kita lebih banyak berbincang dan berkisah tentang awal sejak QLM hadir sampai di program yang ke-182. Andi Umar juga sebagai host yang terkadang di awal-awal mungkin banyak kekurangan, kehilapan yang pasti Pak ya. Mohon maaf sekali lagi, dan terus bergabung Andi Umar mengajak untuk Mitra JC di program QLM yang hari ini mengudara setiap hari Selasa, kalau ingin live ya, hari Selasa setiap jam 4 sore. Nah, kalau misal Anda saat itu atau setiap hari Selasa ada jadwal beraktivitas, kami berikan satu alternatif lain untuk mengikuti di channel YouTube kami JIC TV. Anda bisa like, share, komen, dan subscribe. Insya Allah semoga kemanfaatan kita semakin meluas dari program QLM yang terus kami hadirkan sampailah di edisi yang hari ini. Sambut kami di edisi yang ke-183 dan temanya apa? Tunggu tanggal mainnya. Kami berdua pamit undur diri. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, terima kasih.